Selamat pagi, maaf izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Angela Cindy Priscilia, NIM 2027006, kelas 2B Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Praktik Teknologi Informasi. Di sini saya mengambil tema atau judul, yaitu obat. Definisi obat. Obat adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup yang dapat digunakan untuk pengetahuan, diagnosa, dan penyembuhan penyakit. Kemudian di sini ada pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam serbuk, cairan, salep, tablet, dan lain-lain. Yang kedua, obat tradisional adalah obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan alam. Yang ketiga, obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang keempat, obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia. Yang kelima, obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir, obat generik berlogo adalah obat esensial yang tercantum dalam daftar obat esensial nasional. Kemudian di sini, penggolongan obat terdiri dari 6 komponen, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikut adalah pemaparan penggolongan obat. Yang pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang pertama ada obat bebas, yaitu obat yang dijual bebas tanpa resep dokter dan memiliki lingkaran berwarna hijau. Contoh obatnya adalah antasida atau obat mah dan vitamin. Yang kedua adalah obat bebas terbatas, yaitu obat yang dijual tanpa resep dokter, tetapi dengan jumlah terbatas, karena salah satu zat yang dikandungnya adalah obat keras dan memiliki lingkaran berwarna biru. Contoh obatnya adalah obat flu. Berikut macam-macam tanda peringatan pada obat bebas terbatas. Yang pertama, peringatan nomor 1. Awas, obat keras bacalah aturan pakainya. Yang kedua, peringatan nomor 2. Awas, obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Yang ketiga, peringatan nomor 3. Awas, obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Yang keempat, peringatan nomor 4. Awas, obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima, peringatan nomor 5. Awas, obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam, peringatan nomor 6. Awas, obat keras obat wasir, jangan ditelan. Kemudian, yang ketiga ada obat keras, yaitu obat yang mengandung obat keras untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dan memiliki tanda berwarna merah, di tengahnya ada tulisan K. Yang keempat, psikotropika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, yaitu obat keras yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan pada saraf pusat. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, psikotropika golongan 1, yang kedua, psikotropika golongan 2, yang ketiga, psikotropika golongan 3, yang keempat, psikotropika golongan 4. Kemudian, yang selanjutnya ada narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, yaitu obat keras yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan,
Yang pertama, narkotika golongan 1, yang kedua, narkotika golongan 2, yang ketiga adalah narkotika golongan ketiga. Penggolongan obat yang kedua berdasarkan lokasi atau tempat pemakaian obat. Yang pertama adalah obat dalam, yaitu obat-obatan yang dikonsumsi per oral. Yang kedua, obat luar, yaitu obat yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar. Selanjutnya, penggolongan obat yang ketiga berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama ada oral, yaitu obat yang dikonsumsi melalui mulut ke dalam saluran cerna. Yang kedua adalah parektal, yaitu obat yang dipakai melalui rektum. Yang ketiga ada sublingual, yaitu obat yang diletakkan di bawah lidah masuk ke pembuluh darah. Yang keempat, parenteral, yaitu obat yang disuntikan melalui kulit ke aliran darah, baik secara intravena, subkutan, dan lain-lain. Penggolongan obat yang keempat yaitu berdasarkan daya kerja atau terapi. Yang pertama adalah farmakodinamik, yaitu obat-obatan yang bekerja mempengaruhi fisiologis tubuh. Yang kedua adalah farmakoterapi, yaitu obat-obatan yang bekerja secara kimia. Selanjutnya, penggolongan obat yang kelima itu berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Yang pertama adalah alamiah, yaitu obat-obatan yang berasal dari alam, tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang kedua ada sintetik, yaitu cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi kimia. Kemudian penggolongan obat yang keenam berdasarkan obat tradisional. Yang pertama jamu, yaitu obat tradisional yang disediakan secara tradisional. Contoh obatnya adalah serbuk seduhan, pil, dan cairan. Yang kedua ada obat herbal terstandar, yaitu obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau bahan alam berupa tanaman, obat, hewan, atau mineral. Yang ketiga, fitofarmaka, yaitu obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar. Selanjutnya ada farmakokinetik, aspek yang mencakup nasib obat di dalam tubuh yang meliputi ada absorpsi, kemudian distribusi, kemudian ada metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi adalah semua proses yang terjadi sejak obat diberikan dari tempat pemberiannya hingga obat mencapai sirkulasi sistemik. Yang kedua, distribusi adalah obat proses perpindahan secara reversibel dari darah atau plasma. Yang ketiga adalah metabolisme, yaitu proses perubahan struktur kimia obat dalam tubuh secara enzimatik menjadi senyawa yang lebih polar sehingga mudah disekresi melalui ginjal. Yang keempat adalah ekskresi, yaitu proses pengeluaran obat dan metabolitnya dari dalam tubuh melalui organ ekskresi. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.